Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500.000, BP 5 juta rupiah. Itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823 1162 9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang alhamdulillah hari ini gue bikin kontennya lagi di Madinah. Di Madinah gue ini habis isya di jalan-jalan dekat hotel. Alhamdulillah nih rame banget Madinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini seputaran Masjid Nabawi ya, insyaallah. Nah konten gue kali ini ngebahas tentang lagi rame nih masalah BPIP yang pasukan pengibar bendera pusaka itu diminta lepas jilbab untuk dengan alasan Pancasila. Oke, sebelum kita bahas itu kita lihat dulu ini nih lu tonton dulu ini. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi membuat pernyataan kontroversial. Yudian menyebut musuh terbesar Pancasila adalah agama. Pancasila itu religius dan sekuler sekaligus. Dari segi sumber dan tujuan Pancasila itu religius. Tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas, bukan sekularisme. Kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapat hak keuangan sebesar Rp112.548.000. Sementara anggota Dewan Pengarah mendapat Rp100.811.000. Kepala BPIP mendapat Rp76,5 juta. Wakil Kepala BPIP mendapat Rp61.750.000. Deputi BPIP mendapat Rp51 juta dan staf khusus BPIP mendapat Rp36,5 juta. Oke, udah lo tonton ya. Jadi gajinya itu luar biasa ya yang di BPIP itu. Dari yang paling kecil tadi berapa? 36 juta ya. Dan yang besar 100 juta lebih ya. Dan ada pernyataannya yang viral juga, Ketua BPIP itu mengatakan bahwa musuh Pancasila terbesar adalah agama ya, jadi wajar. Jadi memang udah begitu ya. Nah ini negara kita nggak tahu mau gimana. Ini pertama yang gua mau bahas BPIP ya. BPIP beneran ngerti nggak sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Makna Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, jadi perbedaan itu harus ada, bukan harus diseragamkan. Nah, kalau dengan alasan kebinekaan justru menyeragamkan, lalu di mana kebinekaannya? Di mana perbedaannya? Nah, kalau memang Bhinneka Tunggal Ika dari mananya aja berbeda-beda, berarti harus tetap ada perbedaan itu. Masa sih kepala BPIP nggak tahu? Kepala apa ketua dia ya? Ini anak buah Bu Mega ya, pembinanya ini Bu Mega ya. Ya kita jadi tahu nih siapa yang bermain ini, dan kita kan mencurigai banyak ya, ada yang mencurigai ini permainan komunis gaya baru lah, dan dengan kecurigaan-kecurigaan yang beralasan itu kita jadi tahu aktor-aktornya ini siapa gitu.
Ya, dan ini Kepala BPIP udah pernah mengucapkan memang salah satu musuh Pancasila itu adalah agama. Dan gua rasa Kepala BPIP nggak ngerti Pancasila kayaknya. Karena kalau memang benar-benar Pancasila, ya benar-benar Pancasila itu sila pertama udah jelas kok, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang ada kehidupan beragama di situ. Selain adanya keberagaman, adanya kehidupan beragama di situ. Warga negara itu diberikan kebebasan untuk melaksanakan perintah-perintah agama yang diyakini. Ya, jadi dan jilbab itu termasuk salah satu perintah agama Islam. Begitu Pak Ketua BPIP. Pak Ketua BPIP kayaknya perlu belajar Pancasila lagi deh. Dan ini kan udah menjadi banyak yang ngebahas ini nih, nggak cuman gue. Nih gue sebenarnya nggak mau bahas, cuman banyak yang minta. Ya udahlah gue bahas. Jadi kalau buat gue dia wajar ya Kepala BPIP begitu, karena dia pernah berucap yang seperti kita tonton tadi. Dia mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila, ya musuh terbesar atau musuh Pancasila ya adalah agama, gitu ya. Nah, dan ada yang lebih keren juga lah di negara kita ini. Sebelum ini kan ada berita bahwasanya pembagian alat kontrasepsi ya kepada anak-anak SMA. Jadi negara kita ini mau dibawa kemana sebenarnya? Jilbab dilepas, kondom dibagi. Ini udah nggak masuk akal gitu. Ini Indonesia mau dibawa kemana sayang? Anak-anak Indonesia mau dibawa kemana? Mau dijadikan apa masa depan ini? Anak-anak kita SMA belum selesai polemik itu ya. Peraturan presiden mau apa? Membagikan alat kontrasepsi, kondom. Lucu banget anjir. Kondom dibagikan. Anjir. Kondom dibagi. Dan jilbab dilepas. Halo pemerintah, jangan lupa lah, ini Indonesia memang bukan negara Islam, tapi bukan juga negara setan, ya kan? Ntar gue bakar rokok dulu. Indonesia ini bukan negara setan gitu, berketuhanan Indonesia ini, beragama. Kenapa jadinya begini? Kenapa? Apa ya? Nggak perlu dibagikan aja itu kondom, nggak perlu disuruh lepas itu jilbab. Itu memang udah banyak yang lepas jilbab, udah banyak yang pakai kondom gitu. Ini kayak ditunjang sama negara gitu. Keren ya? Terus mau dibawa kemana gitu itu? Ini mau dibawa kemana sayang? Kita mau jadi apa nih masa depan bangsa yang begini? Serius nih, nggak perlu dilepas jilbab itu, apa? Disuruh lepas jilbab itu, udah banyak orang lepas jilbab kok. Ya, udah banyak. Dan nggak wajib, di negara nggak wajib ya. Tapi di dalam agama Islam wajib. Artinya dalam kehidupan bernegara nggak semua orang Islam juga pakai jilbab kan ya? Nggak semua orang Islam pakai jilbab. Ya di negara kita udah cukup. Ini bukan disuruh lepas, tapi yang lagi make disuruh lepas, kan ngawur namanya. Dengan alasan keberagaman, mau diseragamkan nih, malah nggak beragam. Justru nikmatnya Bhinneka Tunggal Ika itu karena adanya perbedaan. Dengan adanya perbedaan itulah baru jadi Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan ketuhanan yang Maha Esa itu, dan diatur dalam pasal 29 kalau nggak salah, bahwasanya setiap warga negara itu bebas menjalankan perintah agamanya. Ini BPIP beneran kenal Pancasila kagak sih? Dan yang paling parah, sumpah, yang paling parah adalah kondom dibagiin buat anak-anak SMA pelajar ya. Ya. Jadi wahai rakyat Indonesia, kita nggak tahu negara ini mau dibawa kemana. Jangan mengundang bala deh ya, jangan mengundang bala. Nanti kalau udah bala nih turun, nah,
Udah dah lu. Baru ya Allah, Allahu Akbar gitu. Jadi gitu aja ya guys. Ini tanggapan gue buat pelepasan jilbab BPIP dengan gaji sebesar itu. Lu beneran ngerti Pancasila kagak sih? Iya kan? Beneran. Agama adalah musuh Pancasila. Yang ngomong begitu biasanya memang komunis. Biasanya Pak. Gua nggak bilang lu komunis. Tapi iya kan? Yang ngomong agama musuh terbesarnya itu ya itu komunis biasanya. Kalau Pancasila enggak. Karena Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas agama. Jelas agama itu. Makanya kalau mengaku berpancasila ya mestinya nggak begitu, ya kan? Dan yang paling parah itu iya lagian kenapa juga ya disuruh lepas mau. Kalau gue mending mundur jadi paskibraka. Mending mundur lah. Perintah agama kok. Karena ngelepas jilbab itu tidak sesuai dengan Pancasila. Itu nyuruh orang lepas jilbab itu nggak sesuai Pancasila. Karena Pancasila berketuhanan dan Undang-Undang Dasar 45 juga menjamin kebebasan orang memakai jilbab, ya kan? Mau nggak pakai terserah. Dan yang paling parahnya adalah kondom dibagikan. Jadi guys, nggak tahu gue negara ini mau dibawa kemana. Apa namanya? Jilbab disuruh lepas, kondom dibagikan. Menurut kalian gimana? Ini pendapat gue. Gue Babe Aldo melaporkan, bikin konten ini dari Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPIP, gaji lu gede banget, masuk ke paham Pancasila lu. Hydrogel probiotik, For Power, Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal